belajar. Sok, siapa ketua kelasnya? Siapkan terlebih dahulu untuk berdoa. Ya, silakan. Duduk, siap. Mengawali kegiatan belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama ada Teh Yusarli. Oke. Selanjutnya ada Om Irfan. Siap, hadir. Oke. Sekarang pada pertemuan kali ini apa? Siapa yang tahu materi kita yang akan dibahas? Ada yang tahu? Mungkin zakat. Zakat. Ada yang tahu lagi? Sholat, Bu. Ya, betul. Karena zakat di minggu yang akan datang. Jadi minggu ini kita membahas perihal sholat. Oke. Nah, sebelum kita beranjak penjelasan dari Ibu mau tahu nih dari kalian, pendapat kalian. Menurut kalian apa itu sholat? Ada yang tahu? Once tahu, Bu. Apa Once? Sholat itu ibadah. Sholat itu ibadah. Ada lagi yang tahu? Betul sekali, sholat itu ibadah. Lalu pengertian selain kata ibadah? Saya baru. Pengertian sholat itu menurut bahasa artinya doa. Doa. Oke, Ibu tulis terlebih dahulu ya. Sholat itu doa. Doa. Sedangkan menurut istilah lupa, Bu. Saya baru. Sholat itu adalah suatu gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, betul. Nah, jadi itu aja ya materi kita pada pagi hari ini, yaitu menjelaskan tentang sholat, melaksanakan sholat. Tata cara sholat fardu. Oke. Tadi seperti yang sudah dikatakan, sholat itu adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, dalam bab sholat ini, saat kita ingin melaksanakan sholat, maka kita harus mengetahui poin-poin dasar dalam melaksanakan sholat. Apa saja di antaranya? Ada yang tahu? Ayo, yang pertama pastinya rukun sholat. Rukun sholat. Rukun-rukunnya ya. Lalu yang kedua? Syaratnya, Bu. Ya. Lalu selanjutnya? Hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, yang membatalkan sholat. Baik, di sini pengertian sholat sudah jelas bahwasanya sholat itu adalah doa. Bisa juga dikatakan dengan ibadah dan berzikir. Karena berzikir, doa, dan sholat itu merupakan ibadah yang tidak pernah terpisahkan. Ya, saat kita melaksanakan sholat pasti habis itu kita berzikir dan berdoa. Nah, selanjutnya menurut istilah sholat adalah gerakan yang diawali
dengan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Saat kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita sedang melaksanakan salat, dan diakhiri pula dengan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita menuju ke poin kedua, yaitu rukun-rukun salat. Ada yang tahu apa saja rukun-rukun salat itu? Ada 13. Ada 13. Apa saja? Di antaranya sebutkan. Sujud. Yang pertama dulu, apa yang pertama? Niat dulu. Di mana-mana niat dulu ya. Lalu berdiri. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Lalu Bapak Fatihah. Berdiri bagi yang mampu. Berdiri dulu. Berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Lalu Bapak Fatihah. Lalu buku. Selanjutnya i'tidal. Dan lain sebagainya ya. Nah, di sini rukun salat ada 13. Di antaranya yang pertama harus niat terlebih dahulu, baru bisa melaksanakan poin-poin yang selanjutnya. Nah, selanjutnya syarat wajib salat apa saja? Syarat-syaratnya, jika kita kafir, kita boleh nggak sholat? Tidak. Jadi salah satu syaratnya apa? Islam. Beragama Islam. Lalu yang kedua, tamyiz atau juga paling. Tamyiz atau selanjutnya berakal. Ya. Nah, syarat wajib sholat seseorang yang diwajibkan sholat itu jika dia beragama Islam, karena hanya agama Islamlah yang memerintahkan dan mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat. Jika agama kafir, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, apakah ada ibadah sholat? Tidak ada kan? Nah, jadi Islam merupakan syarat wajib seorang melaksanakan sholat. Selanjutnya, yang membatalkan sholat, apa saja yang membatalkan sholat? Makan. Ya, jika sholat sambil makan, bagaimana? Batal. Lalu setelah itu terbuka aurat. Setelah itu hadas. Nah, ini yang paling penting. Jika kita berhadas, maka sholat kita batal, ya, tidak sah dan wajib bersuci lagi. Gitu kan? Selanjutnya apa lagi? Ada lagi? Kentut. Bergerak. Bergerak di sini, bergerak 3 kali berturut-turut atau bisa lebih dari 3 kali berturut-turut ya. Seperti itu. Nah, demikianlah poin-poin yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, kita lihat terlebih dahulu sini, kelemahan terusnya. Sini perhatikan ya anak-anak ya. Nih, melaksanakan tata cara sholat fardu. Di antaranya kita harus mengetahui pengertian sholat terlebih dahulu ya. Apa itu sholat menurut bahasa, menurut istilah. Nah, setelah itu kita harus juga mengetahui rukun-rukunnya. Rukun sholat itu apa saja? Jika kita sudah mengetahuinya, maka sholat kita pun akan tertib ya, berjalan dengan sesuai urutannya seperti itu. Dan
ada juga syarat wajib sholat. Ya, bahwasanya sholat itu diwajibkan hanya untuk orang Islam yang beragama Islam. Dia wajib melaksanakan sholat jika dia sudah tamyiz atau balik dan berakal. Coba, jika tidak berakal, contohnya orang gila, tapi dia Islam, apakah ia wajib sholat? Tidak. Mengapa? Karena tidak berakal. Tidak berakal. Jadi syarat wajibnya sholat juga itu berakal. Percuma jika seseorang tidak berakal, contohnya seperti orang gila, ia tidak berakal kan orang gila? Nah, maka orang gila itu meskipun dalam keadaan Islam tidak wajib melaksanakan sholat. Yang terakhir, ia membatalkan sholat. Nah, saat kita sholat, hendaknya kita suci terlebih dahulu ya. Karena percuma jika kita sholat dalam keadaan hadas, maka sholat kita tidak sah dan batal total. Nah, di antaranya juga saat sholat tidak boleh makan minum sambil makan. Ada yang pernah seperti itu? Nah, terus di sini juga ada bergerak. Bergerak di sini seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Lupa. Nggak tahu, Bu. Oke, nih dengarkan ya. Bergerak di sini bergerak yang 3 kali berturut-turut atau melebihi dari 3 kali gerakan seperti itu. Jika kita bergeraknya hanya 1 kali dan 1 jari misalkan gitu ya, maka sholat kita tidak batal seperti itu. Lalu ada juga kentut. Nah, jika kita sholat lalu kita kentut, apakah kita harus melanjutkan sholat tersebut? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena batal. Adanya hadas. Datangnya hadas, maka kita harus mengambil air wudhu kembali. Gimana anak-anak? Coba perhatikan kembali poin-poin yang ada di papan tulis. Jika ada yang tidak paham, boleh dipertanyakan kepada ibu. Silakan. Ini Bu, kalau misalkan wudhu itu maksudnya ke mana? Ke mana? Kan sholat hasilnya harus punya wudhu, berarti maksudnya ke mana? Wudhu maksudnya kemana? Wudhu syarat sah. Kalau kita nggak wudhu sebelum sholat, maka kita percuma saja sholatnya, tidak sah. Ya. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita sudah suci, sudah berwudhu dan siap untuk melaksanakan sholat. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, sekarang buka bukunya dan silakan ditulis. Udah selesai? Sudah? Oke, sekarang dibaca buku masing-masing ya. Nanti setelah itu ibu ada evaluasi. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu, maka dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Ibu jangan susah-susah. Nah, sekarang dibaca dulu materi yang sudah kita pelajari sebelum ibu berikan evaluasi. Ibu udah tahu langsung pulangnya. Ya. Sok, dibaca dulu bukunya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca materi yang sudah dipelajari. Oke, waktu habis. Silakan tutup bukunya.
Oke, di sini Ibu mempunyai beberapa soal. Latihan soal diantaranya yang pertama, apa itu sholat secara bahasa dan istilah? Dan yang kedua, apa sajakah yang membatalkan sholat? Dan yang ketiga, sebutkan rukun-rukun sholat. Dan yang keempat, dan yang terakhir, apakah syarat wajib sholat itu? Nah, di sini Ibu mau kalian yang mengetahui dari poin 1 sampai poin 4 untuk angkat tangan dan menjelaskan ya, secara langsung menjelaskan mengenai poin yang kalian pahami. Oke? Siap? Siap. Yang pertama, siapa yang mengetahui apa itu sholat secara bahasa dan istilah? Angkat tangan. Bu. Yang sampai dulu. Ya, jadi apa itu sholat secara bahasa dan secara istilah? Kalau secara bahasa sendiri, sholat itu doa artinya. Kemudian secara istilah itu yaitu pergerakan yang diawali dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Oke, betul sekali. Lalu selanjutnya yang poin kedua, apa sajakah yang membatalkan sholat itu? Ada yang tahu? Ada? Sorry Bu. Oke, sekali lagi. Silakan. Tapi kalau lupa maaf ya Bu. Satu itu ada hadas, terus ada kentut, makan, bergerak. Oke, demikian. Yang membatalkan sholat ada lagi selain itu? Terbuka aurat. Nah, terbuka aurat. Lalu ada lagi? Terkena najis. Ya, terkena hadas ya. Selanjutnya kita lanjut ke poin 3. Sebutkan rukun-rukun sholat. Sekali lagi. Mau mencoba? Lupa lagi. Lupa. Oke, Sarli. Rukun sholat ya Bu. Ada beragama Islam, balik dan terakhir. Rukun Salam. sholat. Rukun sholat itu dimulai dari niat. Ya. Niat pertama niat, takbiratul ihram, berdiri, bagi mampu dan baca Fatihah. Nah, demikian. Yang ada berapa jumlahnya? Ada 13. Ada 13. Apa ini? Rukun-rukun sholat itu merupakan dari niat, takbir, berdiri, baca Fatihah dan lain sebagainya. Yang ada 13 poin itu ya. Yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau yang tadi menurut Penseri itu apa masuk ke mana? Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat apa saja? Islam. Beragama Islam. Kenapa beragama Islam dimasukkan ke dalam syarat wajib sholat? Ada yang tahu? Karena selain Islam itu ini juga sholat seperti Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, termasuk Yahudi, Nasrani, Majusi itu tidak sholat. Oke, ada lagi penjelasan yang lain? Jadi selain yang beragama Islam, kalau mereka mau sholat harus masuk Islam dulu. Oke, caranya bagaimana masuk Islam? Bersyahadat. Syahadat seperti apa? Ada yang tahu punya syahadat? Berikrar, kemudian mengamal apa ya Bu, lupa lagi Bu. Itu iman. Kalau syahadat itu membaca doa syahadat. Iya, bagaimana bunyinya? Bunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, itu bunyi 2 kalimat syahadat. Lalu syarat wajib sholat apa saja tadi? Islam, balik atau tamyiz. Apa itu balik atau tamyiz? Ada yang tahu? Kalau tamyiz itu bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Ya, sedangkan balik? Kalau balik itu sudah dihitung amal-amalnya, berarti dari mulai kalau kita dari mulai umur 15 tahun atau dari semenjak mimpi basah atau ya dari itu. Kalau perempuan semenjak haid. Oke, betul. Lalu yang terakhir apa? Berakal. Berakal. Kenapa berakal dimasukkan kepada syarat wajib sholat? Ada yang tahu? Karena Bu, kalau
kalau misalnya tidak berakal. Berarti gila. Terus gila, berarti dia tidak bisa memikirkan seperti arti sholatnya apa, kemudian tidak bisa memaknai sholatnya bagaimana, jadi nggak bisa. Ada lagi pengertian lain? Ya. Karena orang yang disebut yang gila itu tidak memiliki akal, jadi dia tidak diwajibkan sholat. Jadi begini juga ya, pada dasarnya jika seseorang beragama Islam lalu ia balik dan tamis dan juga berakal, maka ia wajib sholat. Lalu bagaimana jika orang gila yang tidak berakal beragama Islam, apa wajib sholat? Tidak, karena dia tidak berakal. Nah, salah satu poin pentingnya itu, karena orang gila tidak berakal meskipun dia dalam keadaan Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Oke, demikian materi belajar pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian belajar lagi yang rajin di rumah ya. Hafalkan lagi apa itu pengertian sholatnya, rukun-rukunnya, yang membatalkannya, dan juga syarat-syaratnya. Karena ini penting buat masa-masa kalian di masa-masa SMP ini, masa-masa remaja ini, kalian sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat ya. Karena sholat wajib bagi yang sudah berumur berapa? 15 tahun. Kalau Ahad 9 tahun. Iya, kalau awal kisaran sudah melaksanakan hak menstruasi. Kalau laki-laki sudah umur 15 tahun atau 15 tahun. Nah, demikian di masa-masa kalian ini pasti tentang kalian sudah melaksanakan semua ya, sudah mengalami gitu ya. Maka kalian harus lebih memahami juga pengertian sholatnya, macam-macam apa yang harus diketahui saat melaksanakan sholat dan bagaimana tata cara sholatnya, seperti itu. Sekarang ada yang bisa mempraktekkan bagaimana praktek sholat itu? Melaksanakan sholat subuh. Apa yang membedakan sholat subuh dengan sholat yang lainnya? Yang tadi di atas apa? Kunut. Itu yang membedakan sholat subuh dengan sholat yang lainnya, yaitu kunut, baca kunut di depan. Coba bisa tolong praktekkan bagaimana cara sholat yang benar. Semoga diri. Ibu pengen tahu gerakan kalian benar apa tidak saat melaksanakan sholat. Jadi ini praktik sholat untuk yang normal atau yang jadi pertama mulai dari niat dan kedua itu biasa. Adapun pas itu dilakukan jadi pas kita melakukan aktivitas itu sambil kita niat di dalam hati, misalkan saya niat sholat subuh baru akbar, kemudian setelah itu membaca doa iftitah itu sunat, kemudian pada rukun selanjutnya itu membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca salat pendek, kemudian ruku. Nah sebelum ruku itu disunahkan untuk mengangkat anak kembali atau takbir intiqal. Setelah itu tidak lalu ketika terakhir berarti kunut terlebih dahulu. Kunut bagaimana? Kunut itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadayit wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik fi ma a'id wa qini bi rahmatika syarrul ma qadait fa innaka taqdi wa yuqdi alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la yuzillu man adait. Sabar rabbana wa ta'ala astaghfirullah wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam alhamdulillah. Terus sekali. Setelah itu kemudian sujud. Nanti sujud tanggung. Ya. Terus kembali. Terima kasih Pak. Nah, demikian ya cara sholat subuh. Yang membedakan sholat subuh dengan sholat yang lainnya adalah kunut. Nah, kalian harus hafal ya doa kunut tersebut, karena kalau nggak kunut, sholat apa tidak sholat kita? Katanya ada yang bilang salah, ada yang Sahu, cuma kalau misalkan pendapat Imam Syafi'i itu harus diganti dengan sujud sahwi. Ya, demikian. Jika kita benar-benar lupa tidak melaksanakan kunut, maka harus menggantinya dengan sujud Sahwi. sahwi.
Itu anak-anak. Oke, mungkin karena waktu sudah habis, pembelajaran kita pada hari ini cukupkan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sehabis ini pelajaran siapa? Matematika, Bu. Oke. Bukan bahasa Inggris. Jadi matematika atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oke. Sekian dari Ibu ya, semoga bermanfaat. Walakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.